Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, haleluya. Selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang beribadah online, Pak Manto dan Ibu Yanti yang sedang dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Yesus berkati dan sampai tujuan dengan selamat ya Pak. Tetap beribadah walaupun memang sedang dalam perjalanan. Oke, kita boleh ada pada pagi hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Di situasi yang berita COVID yang mulai naik, tapi kita boleh tetap ada bersama-sama, itu semua karena anugerah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
pimpin hidup kami ya Bapa. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya lewat pujian dan penyembahan pada hari ini Tuhan, kami pulang boleh membawa pemulihan Yesus. Amin. Kami pulang boleh membawa sukacita. Amin. Kami pulang boleh membawa perdamaian Tuhan. Amin. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang bersukacita boleh sapa kanan kirinya, coba berikan senyuman gitu. Atau kita mau katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, Yesus, anggur sukacitamu melimpah dalam
silakan Ibu Bapak untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan Tuhan. Bahkan diri kami sendiri pun kami tidak mampu untuk mengandalkannya. Haleluya. Kita mau katakan Engkau Tuhan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Ya Yesus, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, Yesus. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita mau katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan lebih sungguh, satu-satunya yang ku berdaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh,
kekuatan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Karena pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Pada pagi ini seberapa banyak kami yang hadir, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja di hati kami yang datang dengan kegelisahan, kami datang dengan sakit penyakit, kami datang dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Pada pagi ini kami akan dikuatkan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Engkaulah pengharapan buat kami, Tuhan. Engkaulah penghiburan buat kami, ya Tuhan. Engkaulah tabib kami yang ajaib yang akan menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu yang telah Tuhan menghantar sampai di tempat ini, Bapak Insinyur Sosiawan Komara. Urapi dengan kuat kuasa-Mu. Mari Tuhan bekerja, kuasai seluruh kehidupannya oleh kuasa Roh Kudus. Supaya pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Tuhan, berkati kami seberapa banyak yang hadir pada siang ini. Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara, yang akan khotbah pada pagi hari ini adalah Bapak Insinyur Sosiawan Komara. Bagi saudara yang pernah beribadah di Blok A, Duta Kranji, sudah kenal ya, sudah tidak asing lagi. Tapi saudara yang baru berada di tempat ini beribadah, mungkin baru kali ini ketemu. Selamat datang juga buat Ibu Hana Lim. Saudara, Ibu Hana adalah teman sejak masih pemuda kita di Korwil ya, Korwil Timur. Bapak Sosiawan juga sudah tidak asing bagi saya, teman sekerja di kantor. Silakan Pak Sosiawan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Ibu Hana. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Saya mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan melalui Gembala, Bapak Gembala yang ada, Pak Tony, staf pembalaan, Pak Suprayitno, Ibu Hana dan teman-teman semua yang ada, yang boleh kami boleh dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas ya, kalau jelas saya nggak perlu buka masker ya, tapi kalau nggak jelas apa boleh buat, maskernya bisa dibuka aja. Oke. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam satu topik, yaitu financial planning. Bapak Ibu, tentu kita sebagai orang percaya, kita ingin segala sesuatunya kita rencanakan dengan baik dan Tuhan yang akan berserta dalam perencanaan kita. Ya, financial planning diberi dalam kelimpahan subtemanya. Kita lihat satu pribadi, sosok pribadi, bagaimana Allah memberkati dia dalam kelimpahan. Next. Ya. Hampir tidak terlihat ya kalau dari sini ya. Jadi Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai dengan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu, Ishak, menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, pagi ini, siapa yang mau diberkati? Siapa yang mau diberkati? Yang di rumah, yang online, siapa yang mau diberkati? Tentu semua mau diberkati. Bukan cuma kita yang hadir, tapi juga teman-teman kita, jemaat, ya. Mungkin Bapak Gembala yang ikut melihat, yang ikut bersama, semua ingin diberkati. Tidak ada yang tidak ingin diberkati, apalagi sampai 100 kali lipat, ya. Jadi bukan sekedar 30 kali ganda, 60 kali ganda, tapi sampai 100 kali
ganda, 100 kali lipat, ya. Luar biasa, ya. Jadi menaburlah Ishak di tanah itu, dan pada tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan, ya. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ishak, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, ya. Ini adalah sosok pribadi yang begitu diberkati oleh Tuhan, sehingga apa yang Ishak kerjakan, sumur digali, berbuah airnya, semua, ya, menjadi kaya, sangat kaya, menjadi kaya, kian kaya, dan sangat kaya. Ya, istilahnya sekarang menjadi apa? Tajir, ya. Ya, yang paling tajir di dunia siapa? Elon Musk, ya, bukan lagi apa? Bukan lagi Bill Gates, bukan lagi si Jeff Bezos, ya, Elon Musk, tapi tokoh Alkitab kita lihat salah satu contoh adalah Ishak. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Ada yang mau diberkati oleh Tuhan? Amin, ya. Jadi kita semua mau berkat Tuhan. Kita semua merindukan saat-saat di dalam dunia ini, kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup, tentu kita mau mengalami berkat Tuhan. Bukan saja nanti setelah kita tinggalkan dunia ini, kita masuk di dalam kerajaan surga yang kekal, tentu selama kita ada di dalam dunia yang penuh air mata, tentu kita mau merasakan berkat, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Perencanaan keuangan atau financial planning diberi dalam berkat kelimpahan. Saudara, apa kata firman Tuhan soal perencanaan? Boleh nggak sih manusia, boleh nggak kita sebagai umat Tuhan berencana dalam kehidupan kita? Kita lihat, yuk ayatnya. Silakan ditampilkan. Ya, di sini dikatakan, sebab siapakah di antara kamu kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Jadi kalau orang mau buat menara, mau buat rumah, ya harus ada anggaran biayanya. Pak Kimyan tentu tahu ya, sebagai seorang yang suka membuat bangunan, tentu ada perhitungan, ada perincian, ya. Enggak. Jadi kamu mau bikin cuma dasarnya aja, pondasinya aja, atau sampai tuntas nih, ya. Jadi kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, ya. Supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, wah, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup untuk menyelesaikannya dengan baik. Ya, kita nggak mau, ya. Kalau kita bikin rumah cuma mampu sampai dasarnya, pondasinya doang, tiangnya belum ada, lantainya belum ada, gentengnya belum ada, kamar-kamarnya nggak ada, cuma pondasi doang. Buat apa? Kalau bikin rumah cuman sampai di pondasinya doang, ya. Nanti orang-orang akan menertawakan, orang itu sanggup mulai mendirikan tetapi tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Next, atau raja manakah? Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000, ya. Ini musuh datang 20.000, kira-kira gimana nih? Apa 10.000 aja cukup? Apa 5.000 aja? Oh 10.000 cukup, oh iya seperti Daud, ya. Musuh 20.000, dari depan 5.000, dari belakang 5.000, sampai musuhnya terjepit di tengah-tengah, ya. Nah gimana caranya? Nah jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh dan menanyakan syarat-syarat perdamaian. Ya kalau musuhnya masih jauh, buat apa sih kita berantem, ya kan? Udah damai aja. Persyaratan damainya apa? Oh ya bisa lah, bisa disetujui. Udah damai. Tapi kalau, jadi ada pertimbangan dari raja itu. Musuh datang gimana nih? Musuhnya 20.000. Nah sudah, 10.000 aja cukup nggak? Oh kurang, soalnya musuhnya kuat-kuat nih. Nah, jadi harus ada pertimbangan, ya. Ayat pertama tadi harus duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau raja mau berperang, dia harus mempertimbangkan dengan berapa orang. Jadi semua ada, firman Tuhan katakan boleh ada perencanaan, ya. Bukan artinya kita nggak boleh, Tuhan berikan kita hikmat, kita bisa berpikir
Kita bisa mempertimbangkan, kita bisa membuat dahulu anggarannya. Ya, nggak mungkin lah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih berkat, ya udah, Bu, ini gaji saya sebulan. Masa istri kita, ibunya anak-anak, baru 2 minggu aja udah habis. Nah itu namanya kan pemborosan ya, nggak diperhitungkan. Oh ini buat susunya si adik. Oh ini buat uang jajannya, buat uang sekolahnya. Tentu diatur-atur ya. Ada suatu anggaran dari pembiayaan itu ya. Kita semua tahu kalau anak-anak mau masuk sekolah, ya tentu ada sebagian yang kita sisihkan supaya saatnya dia akan masuk sekolah, tentu sudah ada kecukupan biaya-biayanya ya. Semua kita harus atur, harus ada anggarannya, harus ada pertimbangan yang kita lakukan ya. Memang Tuhan mencukupkan segala sesuatunya karena Dia adalah Allah Yehova Yireh. Tapi Tuhan juga kasih hikmat buat kita supaya kita bisa mengatur apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, firman Tuhan jelas, kita harus boleh merencanakan. Nah sekarang dalam manajemen apa? Ya, dunia sekuler gimana? Ya, di sini kita lihat soal perencanaan. P-O-A-C, P, planning, perencanaan. O, organizing, harus ada organisasinya, harus ada staff-staffnya, the right man and the right job. Ya, kita harus menempatkan orang-orang yang tepat. Oh, saudara ini ada di keyboard, ada di musik, ada di drum, ya, semua ada di WL, semua tentu gembala menyiapkan. Oh, orang yang suaranya fals masa disuruh WL, ya. Jadi ada. Saya percaya teman-teman jemaat semua masing-masing diberikan talenta, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Gembala yang akan mengarahkan, staf pembalaan, Pak Supraitno, Ibu Hana, dan teman-teman semua yang akan membantu Gembala, tentunya akan mengarahkan dengan baik. Ya, kita nggak akan pilih sembarangan. Ya, the right man and the right job. Ada organizing yang apakah setelah ada orang-orangnya, terus nggak dilaksanakan, nggak digerakkan, ya tentunya ada actuating. Ya, setelah perencanaan, setelah ada orang-orangnya, organizing, staffing, kemudian masuk ke dalam actuating. Nah kalau sudah berjalan, gimana? Ada controlling, ya tentunya ada cek. Ya, gimana ibadah minggu ini? Ada kendala, ini colokannya kendor. Ya suka mati hidup, ya digantilah. Ya, tentunya ada controlling. Sampai sejauh mana perencanaan yang dibuat itu berjalan. Sampai sejauh mana P yang dibuat itu akan berjalan. Ya. Metode lain adalah PD, ya. Metode lain adalah plan, do, check, action, act. Ya. Sama juga dimulai dari plan, selalu dimulai dari plan, dari rencana. Kemudian rencana itu bukanlah hanya tinggal rencana, harus dilaksanakan, digulirkan, ya. Supaya proyeknya nggak mangkrak, ya. Kalau mau bikin jalan tol, mau bikin MRT, ya harus bukan sekedar direncanakan, tapi harus digulirkan, harus dikerjakan. Kemudian setelah digulirkan, dikerjakan, ada pengontrolan, cek sampai sejauh mana dia berjalan, ya. Kemudian setelah dicek, evaluasinya ini harus dikerjakan kembali, ya. Harus di action, ya. Plan, do, check, action. Jadi apa yang sudah direncanakan harus dikerjakan. Kerjakanlah apa yang saudara rencanakan. Kemudian ya ada pengecekan. Sejauh mana sih rencana itu akan berjalan? Ya, kalau ada yang kurang-kurang ya harus dikoreksi, ya harus diperbaiki di dalam act ini. Ya, oh ini kelebihan nih, bikin kopi gulanya kemanisan. Saya bisa darah tinggi ini, ya bisa darah tinggi, bisa diabetes, ya. Kurangin gulanya sampai ukurannya pas, ya. Jadi bapak-bapak jangan terus ngambek kalau istri bikin kopi kemanisan, bilang ini kemanisan seperti wajahmu yang manis, ya kan. Coba kurangin dikit soalnya nanti saya jadi pabrik gula, ya boleh, ya. Ya jangan Jadi ngomongnya baik-baik ya bapak-bapak ya ke istri. Istri juga ngomongnya baik-baik kepada
suami. Ya, senang ya hidup rukun ya. Sebagai murid-murid Kristus, tentunya kita akan mencontoh daripada Tuhan Yesus ya. Kan lagi diajarin tema bulan ini kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, luar biasa. Saya sama Pak Suprayitno pernah ikut camp pria sejati, keserupaan dengan Kristus dan kemaksimalan pria itu adalah hal yang sama ya. Pria kalau mau maksimal dia harus menjadi serupa dengan Kristus ya. Tapi bukan cuma pria, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang ada juga harus serupa dengan gambaran anaknya yang sulung, harus menjadi seperti Kristus. Hari ini ya kita mau belajar ya. Sebagai seorang murid ya, kita belajar, kita rindu, kita terus mau belajar ya. Seorang guru, seorang murid tidak akan menyamai gurunya. Tetapi kalau dia sudah tamat belajar, dia akan menyamai gurunya ya. Kita sebagai murid-murid Kristus, kita tidak akan melebihi guru kita, guru agung kita. Tapi kalau kita sudah tamat belajar ya, hari ini nih pagi ini kita masih belajar. Kalau kita sudah tamat belajarnya, kita akan sama dengan guru kita, serupa dengan gambaran Kristus. Saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Ya, saya senang ya melihat saudara ini antusias datang untuk tiap-tiap hari Minggu kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Ya, lanjut. Ya. Ada POAC, ada PDCA, ada juga SMART ya. Rencana itu harus dikerjakan dengan SMART. Apa sih SMART ini? Ya. S itu spesifik. Rencana harus jelas, tidak boleh random, tidak boleh acak. Jadi fokus ya, terarah dengan baik ya. Measurable, M, dapat diukur sejauh mana rencana itu dijalankan. Ada ukurannya ya, jangan sampai mana sih kamu belajar musik? Wah, nggak tahu ya. Nggak begitu. Sampai mana sih kamu sekolah menimba ilmu? Ya tentunya ketahuan ya, ada ukurannya ya. Ya, kalau minum kopi aja seberapa panas sih minum kopinya? Suhunya berapa sih? Oh, 80 derajat. Wah. Lidah kita, mulut kita, bibir kita bisa melepuh. Ya, kalau saya biasa minum kopi sekitar 50, 55 ya. 60 udah kepanasan ya. Jadi ada ukurannya ya. Ada ukurannya sejauh mana rencana itu dijalankan. A, achievable, dapat dicapai atau diterima, masuk akal, bukan sekedar angan-angan. Ya. Kalau tahun 50 orang mau berangkat kemana? Ke bulan, itu sekedar angan-angan. Si pungup merindukan bulan, ya. Orang-orang yang senior tahu si pungup merindukan bulan. Mungkin yang anak zaman now nggak ngeh, ya. Tapi orang-orang zaman dulu kalau dibilang si pungup merindukan bulan ngerti dia, ya. Neil Armstrong, Edwin Aldrin itu sampai ke bulan tahun 69. Jadi kalau tahun 50 dibilang, yuk kita ke bulan, ya itu nggak bisa dicapai, nggak bisa diterima, nggak masuk akal, itu serangan-angan. Tapi kalau tahun 70, apalagi zaman sekarang, itu si Elon Musk bikin pesawat, ayo liburan yuk keluar angkasa, bisa saudara. Ya. Bukan cuma ke Bali, bukan sekedar ke Singapura, tapi kalau saudara mau liburan ke luar angkasa, boleh, tinggal kontak aja si Elon Musk. Ya. Yang punya Starlink, yang punya SpaceX, yang punya Twitter. Tesla, iya Bapak ini tahu nih, rupanya di rumahnya garasinya ada mobil Tesla. Amin Pak, amin, amin ya, percaya, puji Tuhan. Ya, jadi A itu dapat dicapai, diterima, masuk akal, bukan segera angan-angan. Kemudian R itu realistis dong, ya harus realistis, nyata, bukan mimpi, sesuai dengan kenyataan yang ada. Mau bikin jalan tol di atas laut, bisa enggak? Bisa. Kalau saudara bilangnya itu di 2010 ke bawah, omong kosong. Enggak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau saudara bilangnya 2015,
Ada, Indonesia memiliki jalan tol di atas laut, tol Madara, menghubungi 3 titik, benua, satu lagi, Denpasar atau Ngurah Rai, ya. Itu ada, saudara, 12,7 kilometer. Orang bisa bikin tiang pancang di atas, di dalam laut, bisa ngelas di dalam laut, lasnya nggak mati, ya. Itu udah ada, ya. Jadi bisa, ya. Jadi harus realistis, ya, sesuai dengan kenyataan yang ada. Sekarang mobil otonom, mobil yang nggak pakai sopir ada. Kalau kemarin-kemarin belum ada, bahkan mobil terbang pun ada, ya. Teknologi begitu maju, ya. Sampai orang nguruk laut, bikin pulau palem di Qatar bisa, ya. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan kemajuan teknologi, dengan hikmat yang Tuhan berikan, ya. Wah, sudah direncanakan, tapi T-nya ini gimana? Ketinggalan, ya, mangkrak proyeknya. Harus ada tembon, harus ada jangka waktu, kapan akan dimulai dan kapan proyek itu akan selesai. Ya, kapan? Ada tembonnya, ya. Sekolah, masuk kuliah, sudah 10 tahun belum selesai. Nah, kapan selesai? 15 tahun nggak selesai. Pak, saya mau jadi MA aja gelarnya, mahasiswa abadi. Waduh, jangan, ya. Anak-anak muda yang masih kuliah, sekolah, jangan bergelar MA, ya. Apa yang orang tua sudah beri harus dikerjakan dengan penuh semangat, antusias. 9 semester selesai, kalau perlu 8 semester. Ada kelas akselerasi yang lebih cepat, sungguh-sungguh, ya, antusias. Jadi jangan sampai MA, jangan sampai mahasiswa abadi nggak kelar-kelar, ya. Jadi harus ada jangka waktunya kapan proyek itu akan selesai, kapan rencana itu dimulai dan rencana itu selesai, ya. Semua tentu kita mau, ya, dengan metode yang bagus seperti ini, spesifik, measurable, achievable, realistis, tembon. Ini tadi ada POAC, ada PDCA, itu bagus, saudara. Kalau saudara menggunakan metode ini, silakan. Tapi apa cukup sampai di situ? Kita mau lihat firman Tuhan, bagaimana? Klik, ya. Ayub katakan, umurku telah lalu, telah gagal rencana-rencanaku, cita-citaku, ya. Saudara lihat dari ujung kaki, ya, dari telapak kaki sampai batok kepalanya ada barah, borok, bau, menyakitkan. Pengennya garuk-garuk, pakai kuku udah nggak bisa lagi, pakai beling. Nggak enak ya, saudara, ya. Ya, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. 3 orang anak perempuan, 7 orang anak laki-laki, 7.000 kambing domba, 3.000 onta, 500 pasang lembu, 500 pasang keledai betina. Orang yang terkaya di daerah timur, ya. Tapi dia katakan, maksudnya kalau tadi saya sebutkan, saudara begini, si Ayub rohaninya jempol, secara duniawi juga hebat, luar biasa. Tapi kita lihat, apa yang dia katakan? Umurku telah lalu, masaku sudah lewat. Ya, tiap-tiap orang itu ada masanya, dan di tiap masa itu ada orangnya. Ya, sekarang masanya ini masanya si Elon Musk, bukan masanya lagi si Bill Gates, ya. Bill Gates sudah turun ranking keberapa dia, ya. Lim Silyong, orang terkaya di Indonesia. Oh, bukan Pak Sosewan, itu mah zamannya angkatan babe gue, ya, bukan lagi Lim Silyong, ya. Jadi Ayub bilang umurku telah lalu. Masanya Ayub tadi yang disebutin udah lewat. Telah gagal rencana-rencanaku. Rencana manusia bisa gagal, ya. Bapak Ibu Saudara, rencana kita tuh bisa gagal, ya. Anak laki-lakinya 7,
pesta bergiliran. Ayub pikir, udah yang tertua dikasih ini aja deh, apa namanya, mobil Jaguar. Oh yang ini nih, yang cewek nih, nggak terlalu bisa nyetir, dikasih ini aja nih, mobil otonom, mobil yang bisa jalan sendiri. Mungkin begitu. Tapi apa jadinya saat Ayub seperti ini, kondisi seperti ini, dia kata umurku telah lalu, masa-masa jayaku, masa-masa kemasanku sudah lewat, telah gagal rencanaku, telah lewat cita-citaku nggak kesampaian. Ya, Ayub orang yang paling tajir di daerah timur sampai seperti itu. Kesehatannya, bukan hanya kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya, bahkan istrinya pun bilang, udah Yub, lu mati aja deh. Tapi lu jangan ingat ya, sebelum mati lu kutuki Allah. Tapi Ayub nggak mau. Ayub tidak berbuat salah dengan mulut dan bibirnya. Tetap dia mau memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya, cinta akan Tuhan menghanguskan Ayub. Ya, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Jangan sampai ada yang berubah, ya. Syukur kepada Tuhan, kita lihat di dalam Ayub 42 ayat 2, Ayub katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, rencana manusia boleh gagal, rencana kita boleh gagal, tapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tidak ada sesuatu yang dijanjikannya yang tidak digenapi. Ya, itu harus kita pegang. Tidak ada sesuatu yang Tuhan janjikan itu yang tidak terlaksana. Rencana kita bisa gagal. Rencana manusia gagal. Rencana Ayub gagal, ya. Tapi rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Nah, oleh sebab itu saudara, secanggih apapun perencanaan yang kau buat dengan metode-metode yang canggih, tapi kalau engkau tidak menyerahkannya di bawah kaki Yesus kepada Tuhan, itu akan gagal, akan sia-sia. Manusia hanya bisa mengira-ngira, hati manusia hanya bisa mengira-ngira jalannya, tapi langkah kita, Tuhanlah yang menentukan. Klik. Ya, Amsal, klik terus ya. Hati manusia memikirkan jalan-jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ya. Kita terbatas. Kita sudah rencanakan dengan baik, pakai metode canggih, tetap itu bisa meleset. Jadi hati kita, pikiran kita, kemanusiaan kita terbatas. Kita hanya bisa memikirkan jalannya. Tetapi yang menentukan arah langkah kita yang menentukan itu adalah Tuhan. Ya. Jadi bergantung terus kepada Yesus. Nah, saudara, setelah kita tahu rencana-rencana kita sudah siapkan, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yang model satu ini yang kita rencanakan ada uang. Kita harus tahu uang itu seperti apa sih, karakternya seperti apa uang. Ya, kalau kita mau ngelola, kita harus tahu dulu sifat-sifat yang akan kita kelola. Klik. Ya. Uang itu adalah tuan yang jahat, tapi dia adalah hamba yang baik. Ya, nurut dia. Uang, lu ke pasar dah hari ini, ya beli ikan bandeng. Gue mau makan bandeng bakar. Uang, hari ini nggak usah beli sate, nggak usah, karena hari ini banyak sate ya, banyak sate yang hari ini orang-orang pada orang jualan sate itu nggak laku. Hari ini Idul Adha, ya. Tapi hari-hari kemarin laku. Tapi kalau saudara hari ini mau makan sate, mau beli sate nggak apa-apa, nggak dilarang, ya. Ya. Apalagi saudara bisa bagi-bagi dengan dengan gembala, boleh, ya. Bapak gembala suka ya sate, saya juga suka Pak Kimian sate. Pas Pretnyo juga suka sate. Nggak usah banyak, secukupnya aja. Ya, uang adalah tuan yang jahat, tapi ia adalah hamba yang baik. Ya, disuruh apa aja mau, masuk kantong kolektor, masuk amplop persembahan, mau dia. Masa saudara udah ambil buka dompet, udah masukin, tiba-tiba dia keluar, nggak mau. Masuk lagi ke dompet, apa begitu?
Enggak, dia mau, pasti mau. Coba saudara praktekkan sebentar. Pasti dia mau, ya. Enggak mungkin saudara masukkan, dia lompat lagi keluar. Masuk lagi ke dompet, masukin lagi, lompat keluar, masuk lagi ke dompet saudara. Enggak begitu saudara. Coba ntar kalau nggak percaya, kalau ada yang nggak percaya, coba dipraktekkan. Pasti dia mau, ya. Tapi kalau dia saudara jadikan tuan, ya saudara, habis-habisan dikerjain. Jangan sekali-kali uang itu dijadikan tuan, karena dia adalah tuan yang jahat. Klik. Ya terus. Jadi kita harus pilih uang itu sebagai hamba atau uang itu sebagai tuan. Kalau hamba, dia adalah hamba yang baik. Kalau tuan, dia adalah tuan yang jahat. Saudara akan dikerjain habis-habisan. Kita harus jadi tuan, sedangkan uang harus jadi hamba. Setuju semua ya? Kalau setuju lanjut. Kalau saudara bilang enggak, saya pengennya jadi apa? Uang itu jadi tuan, ya udah selesai. Ya. Oke, karena semua sudah setuju bahwa kita jadi tuan, sedangkan uang jadi hamba, kita lanjut. Klik. Ya. Saudara, kalau uang engkau jadikan tuan, ini akibatnya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang dari saudara kita telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Kalau saudara cinta cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Saudara akan tersiksa, saudara akan menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan saudara, ya, jangan sampai kejadian seperti itu. Ya. Kitalah yang bos, uang itu adalah hamba. Siapa bos kita? Bos kita Yesus. Jadi posisinya harus seperti itu. Jangan sampai bos kita itu uang, jangan. Kita akan tersiksa, kita akan mengalami berbagai-bagai duka. Ya. Kalau saudara mau bucin, ada yang tahu bucin di sini? Hah? Bucinnya sama Yesus. Jangan bucin sama uang, ya. Jangan bucin sama uang. Cinta akan rumah Tuhan itu menghanguskan aku, ya, menggelorakan semangatku, ya, membakar hidupku, ya. Sepertinya aku tidak mau berpisah dengan Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Yesus? KemiskinanKah, sengsarankah, sakit penyakitkah? Tidak ada yang memisahkan aku dengan kasih Kristus. Itu saudara, ya, yang harus. Kalau engkau engkau bucin dengan Yesus, mati atau hidup pun enggak masalah. Aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu adalah suatu keuntungan. Ya, kita enggak pernah takut, saudara. Mau mati, mau hidup tuh enggak pernah takut. Kalau kita bucin dengan Yesus, ya. Kalau kita hidup, ya kita hidup bagi Kristus, berguna, bermanfaat. Tapi kalau kita mati, sudah selesai, ya. Marilah engkau hambaku yang setiawan, pulanglah. Ya, itu adalah suatu keuntungan, ya. Tidak ada sesuatu pun yang akan memisahkan kita dengan kasih Kristus. Jadi sekali lagi jangan sampai jadi hamba uang, ya. Uang kitalah yang jadi tuan atas uang itu. Ya, lanjut. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya. Kita harus pilih salah satu. Yesus atau Mamon. Yesus atau uang. Kita pilih salah satu. Saudara nggak bisa bilang, oh saya mau dua-duanya. Nanti Yesusnya hari Minggu, uangnya nanti dari Senin sampai hari Sabtu, nggak bisa, saudara. Kalau engkau dari hari Senin sampai hari Sabtu itu menjadikan uang itu bos, hati-hati. Minggu belum tentu saudara bisa jadi apa? Jadi bos atas uang itu, ya. Kalau dari Senin sampai Sabtu uang jadi bos itu Minggu ada kemungkinan yang tadinya saudara bilang Minggu Yesus yang jadi bos, bisa jadi nanti Minggu itu uang jadi bos. Seorang jemaat di tempat pelayanan kami di Sukapura, tadinya ya dia nggak memiliki banyak, ya,
sederhana hidupnya, rajin beribadah, ya, rajin beribadah. Kemudian didoakan sama gembala, diberkati Tuhan. Dia tadinya pegang angkutan transportasi dari satu perusahaan Komatsu, ya. Dari kecil cuma satu armada, berkembang armadanya jadi banyak, ya. Karena Komatsu itu perusahaan yang cukup besar, ya, besar. Akhirnya jadi armadanya banyak. Dia harus kelola armada itu sampai Minggu pun akhirnya lupa ibadah. Gembala, staf gembala kan ingetin, Pak, hari Minggu ibadah. Nyautinnya nyolot, ya, nyolot tahu ya? Pak Gembala, kalau saya nggak kerja, apa Pak Gembala bisa kasih keluarga saya makan? Wih, gimana coba? Pas Pret kalau gituin sama jemaat, kira-kira gimana? Kita bingung juga ya, masa gembala sediain makanan buat seluruh, menanggung biaya hidup dari seluruh jemaat. Kan enggak begitu, ya. Gembala kasih makanan rohani supaya jemaat terima berkat dari Tuhan, ya. Saudara enggak akan berkekurangan, saudara apa yang gembala sampaikan, ya, dilaksanakan dengan baik-baik. Waktu Elia bilang sama janda di Sarfat, buat dahulu bagiku roti bundar kecil. Nah, kalau si janda di Sarfat ini enggak buat apa yang disampaikan oleh abdi Allah, kira-kira hidup enggak dia? Mati dia. Tapi karena dia dengar perkataan abdi Allah, hamba Tuhan itu, ya, janda di Sarfat buat dulu yang kecil, kasih, ya. Akhirnya selama 3,5 tahun enggak hujan itu terpelihara hidupnya. Ya, tepung dan minyak di buli-bulinya enggak habis-habis, ya. Nah, akhirnya si jemaat ini enggak mau diarahkan, ya. Kalau saya enggak kerja, siapa yang kasih makan? Maksud gembala, saudara, bukannya jemaat itu enggak boleh kerja. Kalau jemaat itu rajin, giat, antusias bekerja, boleh, bagus, ya. Tapi kalau hari Minggu juga, hari Sabat juga diambil untuk kerja, nah itu yang salah. Jadi kalau saya nggak kerja, apa Bapak Gembala bisa kasih makan keluarga saya keluarga saya? Bukan, maksudnya bukan. Gembala, ya, abdi Allah, gembala, ya, staf penggembalaan, semua penatua gereja itu mau jemaat itu rajin. Kalau ada yang malas di sini jangan dikasih makan, ya. Tapi kalau sampai hari Sabat pun diambil untuk kerja, nah itu yang salah, ya. Akhirnya prioritas kita salah. Akhirnya mamon yang kita jadikan tuan itu salah, saudara. Ya, jadi hati-hati, ya. Kita merencanakan keuangan, hati-hati karena yang kita kelola ini dia adalah, kalau dia jadi tuan, dia tuan yang bengis, ya. Nah, gimana sekarang caranya kita untuk mengatur keuangan kita dengan baik? Gimana? Kita kita lihat, saudara. Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 mengatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita terima 10. Yang 1 kita harus kembalikan kepada Tuhan, ya. Kita dipercayakan mengelola yang 10, tapi yang 1 itu kita harus kembalikan kepada Tuhan. Punya kita yang 9, saudara, ya. Mana cukup, Pak? Ini kan lagi pandemi, ya. Mungkin kalau nggak pandemi, saya bisa lakukan. Di sini nggak ditulis, saudara, nggak ditulis Ya sudah, kalau pandemi nggak usah bawa, ya. Sulit, ada kesulitan, ada pandemi, ada sakit penyakit, tetap harus harus dibawa. Karena itu bukan milik kita yang 1, ya. Dalam hal apakah engkau menipu aku? Dalam hal persembahan persepuluhan. Saudara, kita tidak akan sekali-kali menjadi penipu
Tuhan kita tipu, bukan hanya diri sendiri yang kita tipu, bukan hanya orang lain, tapi sampai Tuhan pun kita tidak takut. Saudara jangan, jangan. Ya, apa yang menjadi milik Tuhan harus kita kembalikan. Ujilah aku. Waktu saya terima Yesus, ini saya uji Tuhan. Saya baca, idih, kok ada firman Tuhan? Uji, ya, ujilah aku firman Tuhan. Saya uji, saudara, ya. Bener enggak nih? Ya. Waktu saya uji firman Tuhan, ya. Saya alami berkat-berkat yang berkelimpahan. Firman Tuhan datang kepada saya, istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur, anak-anakmu menjadi tunas zaitun di sekeliling mejamu. Saya berpikir, saya belum punya gebetan, belum punya pacar, tapi kok firman Tuhan datangnya seperti itu ya, bingung ya. Tuhan, jangankan istri, gebetan, pacar, gacoan, enggak ada ya, enggak ada. Tapi Tuhan itu ajaib. Saat kita melakukan firman Tuhan, bukan hanya soal berkat ya, tapi aspek kehidupan lainnya kita akan alami ya. Melalui seorang teman, saya diperkenalkan, ketemu, jadi ya, heran ya. Waktu orang tanya, kamu kenal sama istrimu di mana sih? Bisnis ya? Enggak. Di gereja ya? Enggak. Ya udahlah. Udah cukup. Begitu dia tanya saya, bingung ya. Maksudnya kadang-kadang sesuatu yang enggak terlintas di pikiran kita itu yang Tuhan berikan. Saudara, lihat ibu yang pakai baju merah gimana? Dia adalah pasangan yang Tuhan berikan yang berkualitas. Ya. Saya berpikir, saya merenung, Tuhan Engkau berikan yang berkualitas. Tuhan enggak memberikan yang abal-abal, ya. Manusia memberikan yang abal-abal. Udahlah, masukin amplop persembahan, kasih yang udah jelek. Jangan, saudara. Ya, kalau Tuhan kasihkan yang berkualitas, Tuhan kasihkan yang terbaik, biarlah engkau juga memberikan yang terbaik. Dalam pelayanan, apa yang bisa engkau perbuatlah dengan kesungguhan hati. Yang terbaik, ya, bukan untuk Pak Tony, bukan untuk gembala, bukan untuk staf pengolahan yang ada, tapi untuk Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kita harus berikan yang terbaik, ya. Sampai mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, waktu itu saya belum punya rumah. Ya. Seorang karyawan kayak saya, kalau mau punya rumah itu tabungan saya mesti berapa sampai saya punya rumah. Sulit. Ya. Tapi bagi Tuhan itu enggak ada yang sulit, ya, enggak ada yang sukar. Segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan, ya. Bos saya panggil, Yosiawan, kamu kan belum punya rumah, ini uang, ya, kamu cari rumah, ini uang. Setelah sekian lama, saya pikir uang kan bukan dikasih sama bos, pasti kan saya harus ganti ya, harus kembalikan, walaupun cicil tapi kan harus gantikan. Nanti gajinya akan dikurangin dari cicilan tersebut. Ini gimana, ya kan? Mikir cukup lama, kok belum ada action juga. Si bos panggil lagi, Sosiawan, ini saya tambahin. Kamu lama banget sih, mungkin si bos pikir begitu ya. Kamu lama banget, udah tambahin. Udah bisa tambahin, masa udah ditambahin masih nggak jalan juga? Ya jalan, saudara. Carilah rumah, dapat akhirnya. Itu masih dalam kondisi kita masih berhubungan, masih belum menikah. Jadi rumah Tuhan sudah kasih dulu, ya. Terus masuk ke pernikahan. Kalau zaman sekarang kan lagi pandemi gini kan nggak usah pesta-pesta ya. Kalau dulu kan sebelum pandemi mesti ada pesta. Waduh, pesta nih berapa duit nih? Nggak bisa cuman ayam 1 ekor terus undang jemaat, nggak bisa. Harus ya begitulah, ada biaya-biaya yang dikeluarkan. Bingung lagi gimana nih, ya kan? Mungkin kalau dia tahu ya, keluarga
tahu ini orang nih modalnya nggak banyak, modal saya nggak banyak saudara, tapi Allah yang saya sembah itu luar biasa banyak modalnya, dia bisa kasih saya, ya. Caranya ya udah dikasih aja, panggil lagi, ya. Nih cap tiao, tahu ya cap tiao ya, 10 juta, ya. Jadi saudara bisa sangjit, bisa pesta di mana, restoran, jadi, ya. Jadi buat Tuhan itu nggak ada yang apa. Kalau saya ingat-ingat, saya sampai bengong-bengong, nggak terpikirkan, ya kalau Tuhan mau bukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu gampang aja. Makanya seringkali kan kita yang suka hitung-hitungan, seringkali kita yang suka pelit sama Tuhan, ya. Padahal Tuhan tuh nggak pelit sama kita. Tuhan tuh begitu baik, begitu berkemurahan, ya. Dia peduli, ya. Seberapa saudara yang hadir di sini, Tuhan katakan, aku masih berurusan dengan engkau, ya. Urusannya belum selesai. Bukan artinya Tuhan udah selesai, tinggalin. Enggak. Setiap pribadi yang hadir pada saat pagi hari ini, setiap pribadi yang ikut dalam melalui ibadah online, itu urusan Tuhan dengan kita belum selesai. Tuhan mau membawa kita ke dalam kerajaan surga yang kekal. Selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan tetap perhatikan dengan baik. Apa yang menjadi kebutuhanmu, keperluanmu, Tuhan sanggup sediakan. Dia adalah Allah Yehova Yireh, ya. Tuhan akan mencukupkan segala apa yang boleh menjadi kebutuhanmu. Dia adalah Allah yang turut bekerja mendatangkan segala kebaikan untuk engkau yang mengasihi, engkau yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Puji Tuhan. Kita lanjut, ya. Ayat yang 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saudara, kalau engkau tidak menipu Allah, engkau tidak merampok Allah dalam hal persepuluhan, ya, terjemahan lain katakan rob, merampok, bukan sekedar menipu, ya. Allah akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Anak saya yang kecil sakit. Saya sudah tidak bekerja lagi. Anak saya yang kecil sakit. Sakitnya masuk ICU. Bukan sekedar seminggu, 2 minggu, tapi di rumah sakit Carolus 1 bulan ICU. Pindah rumah sakit Medistra 2 minggu. Kemudian keluar dari rumah sakit Medistra, stres anak ini saudara. Dia berpikir udah keluar dari ICU, udah keluar dari ruang rawat reguler, kembali ke rumah, dia akan sehat, akan pulih, bisa kembali bekerja. Kenyataannya kelamaan bosnya bilang, udah Cindy, kamu mengajukan pengunduran diri aja supaya perusahaan bisa nyari orang lain yang menggantikan posisi kamu. Selama kamu belum keluar, perusahaan nggak bisa cari karyawan. Jadi kamu harus membuat surat pengajuan diri, mundur, ya. Itu saudara, dia stres saudara. Masuk lagi Medistra, sampai mau mati. Saya bilang, saya melihat anak saya itu seperti bukan Cindy, seperti bukan karakter yang biasa, yang semangat, yang kita nggak tahu ini siapa yang ada di dalam diri anak saya. Saya sampai bingung, saudara. Ya syukur kepada Tuhan yang memberikan teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang dekat, yang tetap berdoa. Ya, itu kekuatan buat kita. Ya. Apakah uang saya, mobil saya, rumah saya terjual karena ada belalang pelahap? Saudara, saya masih pakai mobil, rumah saya nggak dijual, walaupun anak saya ada di ICU sekian lama, walaupun biaya itu bukan sekedar jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bukan. Saya nggak berani menghitungnya, ya. Tapi apakah ada belalang pelahap sampai habis saya, saudara, sampai rumah terjual, sampai mobil terjual, ya? Enggak, saudara, karena ada proteksi yang Tuhan berikan, ada perlindungan yang Tuhan berikan, ya.
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, jadi saudara jangan sampai ketakutan, saudara. Ya, penyertaan Tuhan itu sempurna, ya, sempurna. Ya, kalau dia katakan akan menghardik belalang pelahap, itu akan dihardik, saudara. Lanjut. Seluruh harta kita adalah kepunyaan Allah yang dititipkan kepada kita. Persepuluhan yang kita kembalikan adalah tanda meterai bahwa kita mengakui Allah lah yang mempunyai segalanya. Dompet kita, harta kita punyanya Tuhan. Ya, jadi kita mengakui, ya, persepuluhan itu adalah meterai. Ya, lanjut. Persepuluhan adalah pagar Tuhan atas harta kita. Ada pagar, ada perlindungan. Tuhan akan menghardik belalang pelahap. Saya sudah tidak bekerja, saya berpikir habis. Seperti Ayub bilang, umurku sudah lalu, ya, kejayaanku sudah lewat. Ya. Waktu saya sudah tidak bekerja, sudah pensiun, mata saya harus dilaser, kaki saya patah tulangnya 2, ya. Yang pertama 4 juta, yang ini 100 juta. Cindy berapa? Menyentuh M. Ya, bingung kita. Tapi sekali-sekali Tuhan tidak tinggalkan, ya, akan menghardik belalang pelahap. Dia adalah pagar atas harta kita. Saudara mau hartamu, keberadaan engkau dan keluarga dipagari oleh Tuhan? Mau, ya. Tidak ada lagi COVID, tidak ada lagi hal-hal yang lain. Sekalipun COVID itu menyentuh kita, kita akan sembuh oleh Tuhan. Sekalipun penyakit itu, sekalipun Cindy masuk ke ruang ICU, sampai saya berpikir teman yang yang membesuk, Pak Sosiawan, ini ponakan 17 hari masuk ICU waktu dia besuk. Saya bilang, Pak, saya nggak mau melebih-lebihkan, Pak. Kalau Bapak merawat ponakan 17 hari, saya nggak mau. Waktu itu baru mulai hari-hari Cindy di ICU. Tapi nyatanya sebulan lewat, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi seminggu. Wah, ini gimana? Ya, bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang tolong. Jadi saudara nggak perlu takut. Hidup ini harus berbuah. Hidup ini bagi kemuliaan Kristus. Kalau kita mati adalah suatu keuntungan. Ya, jadi jangan sekali-sekali saudara gentar, takut, ya, itu intimidasi iblis. Jangan. Iblis kan kalau datang, gua matiin lo, gua bunuh lo, ya kan? Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dia bunuh? Apa yang dia binasakan? Semangat kita, kekuatan kita dalam mengiringi Yesus. Ya, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Supaya ingat terus, ya, kalau engkau ingin seperti Yesus, ya, harus bergaul erat. Ya, seorang anak kecil akan mencontoh dari orang tua. Apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua lakukan, anak itu ingat waktu dia masih kecil. Nah, kalau kita sering bergaul dengan Yesus, kita akan akrab dengan siapa kita bergaul. Jadikan Yesus sahabat karibmu, supaya engkau akan menjadi seperti Yesus. Seperti Yesus, itulah yang ku pinta. Ya. Saudara, ya. Jadi jangan abaikan, kita mau seperti Yesus. Ayat yang terakhir, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Engkau mau merencanakan keuangan, akui Yesus dalam keuanganmu dengan membawa persepuluhan, mengembalikan persepuluhan. Artinya engkau mengakui dia dalam keuanganmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalanmu akan lurus ke target. Enggak lagi terbentur sana, terbentur sini. Aduh capek nih, enggak nyampe-nyampe, ya, enggak berhasil. Tapi kalau engkau mengakui Tuhan, engkaulah penguasa tunggal atas hidupku, atas keluargaku, atas anak-anakku, semua. Saudara akui, dalam segala aspek kehidupan saudara, akui Tuhan Yesus sebagai penguasa tunggal. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu.
Tuhan akan memberikan keberhasilan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara, biarlah pagi ini, siang ini kita tahu ada satu sosok pribadi yang begitu memperhatikan saudara. Dia ingin saudara sama seperti dia, serupa seperti dia. Kita akan menjadi gambaran Yesus yang adalah anak yang sulung. Ya, kita mau terus belajar daripada Yesus. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang senantiasa celikan mata rohani kami, supaya kami umat-umat-Mu, baik yang ada di ruangan ini, ataupun yang ada di rumah, yang dalam perjalanan, yang mengikuti ibadah online, mari Tuhan Kau tolong semua. Karena apa yang bisa kami rencanakan, hati kami memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau kami mengakui Engkau di dalam segala laku kami, maka Tuhan akan membuat kami berhasil. Tuhan yang akan meluruskan jalan-jalan kami. Bapa dalam surga, kami percaya, kami mau serahkan untuk keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat berkat yang Tuhan berikan, kami juga tidak lupa untuk membawa kembali kepada Engkau. Kami percaya dengan kami melakukan firman Tuhan bukan hanya kami dengar, tapi kami juga lakukan. Kami percaya saat kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan membuat kami berhasil. Kami tidak menjadi menipu, kami tidak menjadi merampok, tapi kami boleh menjadi murid Kristus, bahkan kami akan menjadi serupa dengan Engkau, Yesus, sebagai saudara yang sulung di antara kami semua. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu, hamba-Mu di tempat ini, gembala sidang yang ada, bersama dengan seluruh staf penggembalaan yang ada, bersama dengan seluruh pelayan-pelayan-Mu, hamba hanya bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus tolong supaya pelayanan di tempat ini, GBI Grand Mall, boleh berkembang maju seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mereka boleh bertumbuh di dalam kedewasaan penuh. Mereka boleh bertumbuh di dalam keserupaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus tolong, Roh Kudus yang terus bela. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan. Shalom. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Ya, kita semua diberkati ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Pembantu Insinyur Sosiawan Kumara dan Ibu Hana untuk pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak dan Ibu. Baik, pengumuman pertama, jadwal puasa seperti biasa diadakan di hari Selasa jam 10 malam dan buka puasa hari Rabu jam 12 siang. Kemudian hari Rabunya ada ibadah komsel online sesuai komsel masing-masing diadakan jam 19.30. Dan hari Kamis ada ibadah doa online jam 7.30 juga. Kemudian bagi para pelayan yang akan melayani hari Minggu diingatkan kembali untuk ikut beribadah doa ya jam 7.30. Kemudian untuk persembahan atau kolekte dimasukkan ke dalam amplop yang sudah disediakan atau dibagikan tadi ya, dan dimasukkan ke dalam kotak di belakang, atau bisa juga melalui transfer ke rekening BCA yang tercantum di layar. Di hari Sabtu ada ibadah YOC online jam 5 sore. Jadi bagi adik-adik YOC jangan lupa untuk mengikuti ibadah YOC ini. Kemudian hari ini kita bersukacita ya,
karena ada jemaat yang sudah lama tidak hadir, Pak Yanto ya. Kemudian juga cicinya Ripka dan juga anak sekolah minggu saya yang udah gede banget sekarang namanya Owen. Ya, kita bersuka cita karena akhirnya hari ini Pak Yanto dan keluarga bisa hadir. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati Bapak dan keluarga. Baik, dalam minggu ini yang berulang tahun ada 3, tapi yang hadir cuma 1. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan mendoakan juga. Yang pertama, tanggal 5 Juli Ibu Rini Chandra, hari ini nggak datang. Kemudian Ibu Akim tanggal 9 Juli, hari ini juga nggak datang. Dan yang datang hari ini Saudara Julius, 9 Juli juga. Kita akan menyanyikan lagu Umur Panjang. Ya, umur panjang di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Belum tiup lilin sekarang. Tiup lilin, sekarang juga. Ya, selamat ulang tahun Saudara Julius. Ada makasih semua buat Bapak Ibu yang telah mendoakan saya. Saya bersyukur karena pada hari Minggu ini saya bisa berulang tahun. Dan terima kasih semuanya buat Bapak Ibu. Demikian. ya, tambah setia ya melayani ya Julius. Baik, saya undang. Untung tadi firman Tuhannya pas. Jadi Julius ini masih jomblo gitu loh Pak Sosiawan. Jadi biar nanti Tuhan akan memberikan kekuatan ya mempertemukan dengan orang yang paling tepat. Ya, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat dan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Allah Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk mengembalikan sebagian dari harta yang sudah Engkau berikan kepada kami melalui perpuluhan. Tuhan ajar kami untuk mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, senantiasa melibatkan Engkau di dalam segala rencana-rencana kami, dan membiarkan Engkau bekerja ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu dan percaya Tuhan, kalau hidup kami taruh di dalam tangan-Mu, maka Tuhan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah sekarang dan selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Sosiawan dan Ibu beserta seluruh keluarganya. Kiranya Engkau memberkati lebih lagi, Engkau memakai pelayanannya, dan Engkau turut campur di dalam segala kehidupannya. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin sehari-hari ini sedang kurang sehat atau mengalami kesakitan. Kiranya Allah melawat mereka, Engkau jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang berkekurangan, kiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan kami. Kalau Tuhan ada yang menghadapi masalah apapun, Tuhan ajar kepada kami untuk mau datang kepadamu dan membiarkan Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Bapa Surgawi, kiranya Engkau ajar kami untuk senantiasa bertumbuh di dalam iman dan makin hari makin menyerupai Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan gereja kami, biar Engkau mau memakai ya Tuhan, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Wakil Gembala Sidang, dan seluruh staf, serta seluruh pelayan-pelayan yang ada ya Tuhan, untuk dapat melayani Engkau lebih lagi, dan menjadi berkat ya Tuhan dimanapun kami berada. Dan biar Tuhan Kau memberkati gereja kami ya Tuhan, makin hari makin bertumbuh ya Tuhan, dan senantiasa berada di jalur-Mu. Bapak Surgawi, kami juga teringat untuk berdoa untuk negara kami. Kiranya Engkau mempunyai belas kasihan untuk negara ini ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia.
Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Biar ajar bangsa Indonesia ya Tuhan, untuk mau berbalik kepadamu, menghormati Engkau ya Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa ya Tuhan, Kau turut campur kepada pemerintah kami, kepada Presiden dan seluruh jajarannya, supaya dapat memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan semua doa-doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang selalu menyertai, menjaga dan melindungi kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.